to my YouTube channel. Kembali lagi di Husni Ramadan ya. Kembali lagi di channel ini. Semoga kalian sehat selalu dan bahagia selalu. Amin. Oke, di video kali ini kita akan bahas tentang hijacking atau pembajakan pesawat. Pernahkah ini terjadi? Pernah. Oke, sebelumnya yang bertanya kemana bang? Selama ini nggak ada mana-mana sih. Ya di situ-situ aja. Cuma bukan malas konten, tapi ada hal yang ingin dikejar terlebih dahulu, makanya udah sebulan lebih ya nggak konten ya, mudah-mudahan ada yang nyariin, amin ya. Oke, di video kali ini kita akan bahas tentang hijacking. Hijacking itu gimana ya? Hijacking itu sama seperti pembajakan pesawat, sama sepertinya hal perompakan yang sering terjadi itu kan perompakan Somalia ya, tapi juga pernah terjadi sih di daerah Afrika sana itu, tentang pembajakan ini. Lalu apakah bisa gitu seorang perompak yang zaman sekarang yang notabene semua keamanan itu dijaga oleh aviation security, dari mulai masuk boarding sampai ke pemegang tiket sampai dengan ya masuk ke dalam airside gitu, apakah mungkin itu terjadi lagi? Tapi untuk di zaman sekarang yang terakhir itu yang terjadi itu di Turki ya, tahun 2007 ini ada nih 2007, yaitu Turkish Airlines penerbangan 1476 terbang dari Tirana menuju Istanbul di bagian udara langit Yunani. Pesawat tersebut dengan 107 penumpang dan 6 kru di dalamnya mengirim 2 kode sinyal pembajakan yang mana ditanggapi oleh Angkatan Udara Yunani. Jadi terakhir itu 2006. Sampai sekarang data yang saya ambil itu dari Wikipedia ya, sudah jarang atau tidak lagi terjadi. Berarti selama ini pesawat lebih safety dari angkutan yang lain. Oke. Bagi seorang controller, ketika memang terjadi keadaan yang namanya hijacking, jujur ya, saya belum pernah tuh ngalamin yang namanya hijacking. Waktu UJT itu nggak pernah, alhamdulillah aman-aman aja sih. Hijacking nggak pernah, communication failure nggak pernah, emergency belum pernah. Tapi abnormal situation yang tidak situasi normal pernah ya. Buron itu kan termasuk dengan abnormal situation, tapi yang sampai emergency itu belum pernah begitu. Jadi prosedur yang biasa dilakukan oleh seorang air traffic control ketika mendengar yang pertama yang namanya ketika pilot akan memberi sinyal dengan yang namanya squawk number. Squawk number itu nanti di set di pilot, mereka akan memberikan code kepada air traffic controller, akan men-set squawk-nya menjadi 7500. Iya ya, 7500 untuk hijacking sendiri. Kalau hijacking sendiri 7500, untuk emergency itu adalah 7700, dan untuk radio failure atau conceal itu adalah 7600. Begitu guys. Lalu ketika pembajakan ini terjadi, siapa yang harusnya turun tangan? Ya, kita sebagai air traffic control harus me-acknowledge dari pesawat tadi. Misalnya kita nengok atau kita lihat dari screen radar, ada yang set misalnya 7500, wow hijacking. Yang kita ini adalah kita langsung biasanya berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, mungkin TNI AU atau mungkin polisi udara yang ada, atau ya semua pihak terkait untuk siapa yang berada di dalamnya, apakah orang penting, apakah ya seluruh penumpang, apa tujuan dari pembajakan itu. Jadi seperti contohnya di film Vagabond itu kan yang kita lihat itu si pilotnya, co-pilotnya yang melakukan yang namanya hijacking terhadap pesawatnya sendiri begitu. Yang dia sengaja begitu dengan ada temannya yang di belakang untuk melakukan pengeboman di daerah kabin sehingga mereka bisa keluar dengan selamat. Hanya untuk supaya perusahaan si pesawat ini hancur jatuh demi supaya pesawat yang lain naik gitu pamornya begitu. Itu kan adalah sebuah kejahatan yang luar biasa. Mungkin ada yang bertanya, apakah di Indonesia pernah terjadi pembajakan ataukah pernah mengalami yang namanya hijacking ini? Dari website yang saya lihat ya, dari yang saya ketahui juga, yang pernah itu adalah ya di Indonesia pernah terjadi hal berikut, yaitu adalah tahun 1981, udah jauh kali itu. Awalnya belum lahir ya kan. Iya kan, mama awalnya belum nikah ini. Pembajakan penerbangan Garuda Indonesia
dengan nomor penerbangan JA206 pada tanggal 28 Maret 1981. Ini adalah pembajakan serius maskapai penerbangan Indonesia sejak kasus pertama seorang pembajak laut putus asa yang tewas oleh pilot itu sendiri. Para pembajak dalam satu grup yang disebut dengan Komando Jihad. Nah, ini harus kita luruskan ini. Membajak DC-9 Woyla dalam rute penerbangan Palembang menuju Medan. Dan meminta pilot untuk terbang menuju Colombo, Sri Lanka. Oh, meminta pulang kampung lah. Wah, ini kayaknya kan supaya bisa balik ini. Tetapi sejak kehabisan bahan bakar, pesawat tersebut mengisi bahan bakar di Penang, Malaysia dan menuju Don Mueang, Thailand. Para pembajak meminta pembebas anggota Komando Jihad yang ditahan di Indonesia dan uang 1,5 juta dolar. Sebagaimana sebuah pesawat membawa tahanan tersebut menuju tujuan yang ditetapkan. Komando Kopassus yang mengambil bagian dalam misi ini dilatih selama 3 hari dengan senjata yang sangat asing. Dieksekusi secara cepat dalam operasi ini, salah satu komando Kopassus tertembak oleh pemimpin pembajakan yang akhirnya menembak dirinya sendiri. Semua sandera selamat. Jadi intinya gitu, hijacking. Jadi ada bapak-bapak ini mau pulang ke negaranya kayak Colombo, Sri Lanka, cuma ya nggak salah beli tiket kayak wah ini kan nggak canda ya. Jadi akhirnya dibajak dan akhirnya mungkin melakukan tindakan yaitu Kopassus. Akhirnya Kopassus melakukan pengambil-alihan ya, contohnya inilah salah satu caranya adalah Kopassus. Berarti akhirnya Kopassus itu tertembak dan akhirnya pemimpin pembajakannya akhirnya juga menembak dirinya sendiri. Oke guys, mungkin itu saja di video kali ini tentang hijacking. Jadi untuk sampai saat ini hijacking yang benar-benar sampai membahayakan itu nggak pernah ada lagi. Terakhir Turkish Airlines 2006. Jadi insya Allah itu pesawat kalau kita naik safety karena dari awal aviation security-nya sudah memfilter barang apa saja yang boleh dibawa, barang apa saja yang tidak boleh dibawa. Jadi sampai ke ruang tunggu, waiting room, sampai ke airside, akhirnya boarding ke pesawat sehingga pesawat menjadi aman dan kita melakukan penerbangan dengan. Oke guys, mungkin itu saja di video kali ini. Jangan lupa untuk share, komen, like, dan subscribe-nya, dan jangan lupa untuk bunyikan loncengnya, dan jangan lupa untuk support selalu channel ini. Oke guys, saya pamit. Salam terbang buat kita semua. Bye-bye.